Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih-soliha, apa kabar anak-anak semua? Semoga anak-anak dan keluarga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Anak-anak, ini masih masuk di bulan puasa. Bagaimana puasanya anak-anak? Lancar sampai hari ini? Semoga anak-anak bisa berpuasa full sampai akhir ya. Amin. Baik anak-anak, tak terasa pembelajaran tema kita sudah masuk di tema terakhir, yaitu tema 8 peristiwa alam, masuk pada subtema 4 bencana alam. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, silakan anak-anak persiapkan buku paket tema dan alat tulis ya. Kalau sudah, mari kita awali dengan membaca Bismillah bersama-sama. Wahid, Isnain, Salas. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sebelumnya anak-anak ada yang sudah tahu apa saja itu bencana alam? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita pelajari apa itu arti bencana alam dan apa saja jenis-jenis bencana alam. Perhatikan ya, bencana alam itu adalah bencana atau peristiwa alam yang mengakibatkan kerugian bagi manusia. Bencana alam terjadi karena alam dan ulah manusia. Bencana yang terjadi karena alam misalnya ada gempa bumi, kemudian gunung meletus. Kemudian bencana yang terjadi karena ulah manusia misalnya ada tanah longsor, kemudian banjir. Kenapa ya kok tanah longsor dan banjir ini bisa terjadi karena ulah manusia? Misalnya kalau tanah longsor karena banyak hutan yang digunduli. Apa itu hutan yang digunduli? Banyak yang melakukan penebangan pohon di hutan secara liar. Nah, itu bisa mengakibatkan tanah longsor. Kemudian kalau banjir, kenapa itu bisa terjadi karena ulah manusia? Nah, karena ada manusia yang membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai ataupun di selokan. Nah, itu mengakibatkan aliran airnya menjadi mampet ya, jadi mengakibatkan banjir. Itu mengenai apa itu bencana alam ya. Nah, kita akan belajar mengenai macam-macam bencana alam. Kira-kira ada apa saja ya nak? Perhatikan ya. Yang pertama ada banjir. Nah, contohnya yang pertama banjir. Banjir ini tadi bisa terjadi karena ulah manusia ya. Seperti yang Bu Guru contohkan di awal, bahwa ketika anak-anak membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai ataupun di selokan itu memicu terjadinya banjir. Kemudian bencana yang kedua, contohnya yaitu gunung meletus. Gunung meletus ini terjadi karena ulah alam ya. Nah, seperti kita tinggal di Yogyakarta, kita mempunyai gunung berapi yang masih aktif yaitu Gunung Merapi ya. Itu masih aktif untuk meletus atau mengeluarkan lahar panas. Kemudian contoh yang ketiga yaitu bencana kekeringan. Nah, kekeringan ini juga merugikan manusia ya. Apalagi para petani ataupun yang punya ladang nanti mereka akan kesusahan untuk mencari air. Jadi, tumbuh-tumbuhan akan mati. Kita pun juga akan kesulitan untuk mencari sumber air. Itu ketika bencana kekeringan melanda. Contoh selanjutnya yaitu tanah longsor. Nah, tanah longsor ini tadi terjadi karena ulah manusia ya. Contohnya manusia yang melakukan penebangan pohon di hutan secara liar. Nah, ini akan memicu terjadinya tanah longsor. Kemudian ada bencana gempa bumi. Nah, anak-anak pernah merasakan ketika terjadi bencana gempa bumi,
kita seperti goyang-goyang ya, tergoyang-goyang. Jadi benda-benda yang ada di sekitar kita itu akan bergerak ya. Ketika gempa bumi terjadi, kita harus segera berlindung ketika kita berada di dalam ruangan, sebisa mungkin kita keluar atau berlindung di bawah meja. Jadi melindungi dirinya masing-masing. Contoh yang terakhir yaitu bencana alam angin puting beliung. Nah, ini angin puting beliung juga sangat merugikan kita ya, bisa merusak bangunan-bangunan, bahkan pohon-pohon bisa tumbang. Itu untuk macam-macam bencana alam ya nak. Nah, sekarang kita ada bacaan mengenai banjir anak-anak. Silahkan buka bukunya halaman 127. Kita baca bersama ya, judulnya banjir. Perhatikan, saat musim penghujan, hujan turun terus-menerus. Hujan yang terus-menerus dapat menimbulkan banjir. Banjir adalah genangan air di tempat yang luas. Banjir merugikan manusia. Banjir yang menggenangi jalan, rumah, sekolah, dan sawah. Semua orang tidak dapat bekerja. Murid-murid tidak dapat bersekolah. Tanaman padi juga membusuk. Petani pun gagal memanen padi. Musim penghujan juga dapat menimbulkan bencana tanah longsor. Tanah longsor adalah runtuhnya tanah pada lahan yang miring. Tanah longsor membahayakan. Tanah longsor dapat menimbun orang dan bangunan. Itu mengenai bacaan banjir. Sekarang anak-anak akan menjawab sesuai dengan bacaan tadi. Semoga masih mengingatnya ya. Kita baca perintahnya bersama. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Apakah pengertian banjir? Anak-anak masih ingat pada bacaan tadi? Banjir adalah genangan air di tempat yang luas. Silakan ditulis ya. Nomor 2. Apa yang menyebabkan terjadinya banjir? Apa yang mengakibatkannya? Yaitu hujan yang terjadi secara terus-menerus. Kemudian nomor 3, bagaimana tanaman padi saat terendam banjir? Tanaman padi akan membusuk. Kemudian petani jadi gagal untuk memanen padi. Anak-anak ditulis dulu ya. Nanti kalau yang tertinggal bisa diulang untuk melihat videonya. Sekarang Bu Guru lanjutkan di nomor 4. Jelaskan pengertian tanah longsor. Apa tadi? Tanah longsor adalah runtuhnya tanah pada lahan yang miring. Terakhir, nomor 5. Apakah bahaya yang timbul akibat tanah longsor? Tanah longsor dapat menimbun orang dan bangunan. Baik, nah ini untuk latihan soal yang ada pada halaman 128 ya. Sekarang anak-anak buka halaman 143. Kita akan belajar tentang gunung meletus ataupun gunung berapi. Baca bersama ya. Indonesia banyak memiliki gunung berapi. Gunung berapi sewaktu-waktu dapat meletus. Jika meletus, gunung berapi mengeluarkan asap dan abu. Gunung berapi juga mengeluarkan lahar yang panas. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang tanda-tanda jika gunung berapi akan meletus. Apa saja ya? Yang pertama, suhu di sekitar gunung akan naik, yaitu suhunya akan menjadi panas. Kemudian mata air menjadi kering. Nah, susah mendapatkan mata air yang bersih. Kemudian sering mengeluarkan suara gemuruh. Nah, dan biasanya suara gemuruh itu disertai getaran ataupun gempa bumi. Kemudian tumbuhan di sekitar gunung mulai layu. Yang terakhir, binatang di sekitar gunung mulai berpindah tempat untuk menyelamatkan diri.
karena letusan gunung berapi dapat membahayakan manusia. Abu dan gas bisa mengganggu pernafasan. Awan panas mengakibatkan luka bakar pada tubuh. Pasir dan batu panas juga membahayakan. Kita pernah mengalami ketika peristiwa gunung berapi meletus itu ya nak, di sekitaran gunung Merapi itu banyak terjadi korbannya banyak yang mengungsi, kemudian hewan-hewan bahkan ada yang mati, bangunan-bangunan rusak, kemudian ada juga yang terkena letusan kemudian sakit bahkan meninggal. Itu untuk cerita gunung berapinya. Sekarang kita akan mempelajari mengenai sila kelima Pancasila. Pada tema 8 ini kita sudah sering membahas untuk sila kelima Pancasila ya nak. Masih ingat lambangnya apa untuk sila kelima Pancasila? Lambangnya itu padi dan kapas. Kemudian bunyinya seperti apa? Bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena tadi lambangnya padi dan kapas, kita akan membahas tentang lambang sila kelima Pancasila ya nak. Padi dan kapas itu melambangkan kesejahteraan. Padi melambangkan makanan. Kapas melambangkan pakaian. Padi dan kapas menjadi lambang sila kelima Pancasila. Kemudian untuk pengamalan sikap yang bisa kita contoh dari sila kelima Pancasila, yang pertama yaitu bersikap adil. Kemudian mau menolong siapa saja yang kesusahan, tidak pilih-pilih ya. Siapa saja yang mengalami kesusahan, ketika kita bisa membantu, kita harus membantunya. Kemudian mau bergotong royong dengan sesama, dan yang terakhir, tidak boros dan tidak bersikap pamer. Baik, itu untuk pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari mengenai ungkapan terima kasih. Ini ada di halaman 135 ya. Perhatikan. Ungkapan terima kasih ini diucapkan ketika kita mendapatkan pertolongan ataupun pujian. Contohnya, terima kasih Ibu atas bantuan selimutnya, kami tidak kedinginan lagi. Dan kalimat tanggapannya ketika kita sudah dibantu, sudah seharusnya sesama manusia saling membantu. Itu untuk contoh ungkapan terima kasih. Dan sekarang kita akan coba mengerjakan latihan soalnya mengenai ucapan terima kasih ataupun ungkapan terima kasih. Ada pada halaman 131 ya nak. Nomor 1. Tanganmu terluka kena duri. Temanmu mengobatimu. Sebaiknya anak-anak ucapkan seperti apa? Tony, terima kasih sudah menolongku untuk mengobati luka di tanganku. Itu untuk ungkapan terima kasihnya. Sekarang pada soal nomor 2. Kamu mendapat hadiah buku dari ibu. Bagaimana ungkapan terima kasihnya? Bu Aini hanya memberikan contoh ya, ini contoh saja. Terima kasih Ibu sudah memberiku hadiah berupa buku. Aku senang sekali, Bu. Nah, itu di nomor 2. Sekarang lanjut untuk nomor 3. Temanmu memberimu sepotong kue untukmu. Bagaimana ungkapan terima kasihnya? Fitri, terima kasih sekali sudah memberiku kue. Nah, lanjut untuk nomor 4. Temanmu memberi pujian terhadap gambarmu. Setelah dipuji, ucapkan, terima kasih Ana, aku jadi semakin semangat untuk menggambar. Dan yang terakhir, kamu sakit saat bermain. Temanmu mengantarmu pulang. Adi, terima kasih sudah mengantarkanku pulang. Nah, mudah ya nak untuk membuat ungkapan terima kasih. Sudah mengerti semuanya ya? Baik. Sekarang lanjut materi berikutnya yaitu mengenai alat ukur suhu satuan tak baku. Ada pada halaman 140 ya. Alat ukur suhu satuan tak baku yaitu
kulit dan lidah. Kulit kita dan lidah kita ya. Nah, untuk mengetahuinya, coba sekarang anak-anak mengerjakan latihan soal yang ada di bawahnya. Bagian ayo berlatih. Baca perintahnya bersama ya. Ukurlah suhu benda berikut di rumahmu dengan telapak tangan atau kulitmu. Beri tanda centang pada suhu yang sesuai. Ada nama benda, kemudian kita pilih suhunya panas ataupun dingin ya. Yang pertama, ketika kita di dekat kompor menyala, kira-kira bersuhu panas atau dingin, nak? Pinter, semuanya bersuhu panas. Dicentang yang bagian bersuhu panas ya. Nomor 2, di dalam lemari es, kira-kira suhunya panas atau dingin? Pinter, semuanya hebat, bersuhu dingin. Nah, tadi kalau di dalam lemari es bersuhu dingin, kalau di bagian luar lemari es bersuhu apa? Bersuhu panas. Good job. Nomor 4, di dekat lampu belajar yang menyala, panas atau dingin? Bersuhu panas. Dan yang terakhir, cangkir atau gelas yang kosong, bersuhu panas atau dingin? Bersuhu dingin. Sip. Mudah ya nak untuk melakukan pengukuran suhu menggunakan alat ukur tak baku ya. Ada kulit ataupun lidah. Nah, alhamdulillah selesai untuk materi terakhir di semester 2 ini. Sebelum Bu Guru akhiri, mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini kita sudah belajar apa saja ya. Kita sudah mempelajari mengenai bencana alam ya. Bencana alam itu adalah peristiwa alam yang mengakibatkan kerugian bagi manusia. Ada bencana yang terjadi karena alam, kemudian ada bencana yang terjadi karena ulah manusia. Untuk macam-macam bencana alam ada apa saja, nak? Ada banjir, gunung meletus, kekeringan, tanah longsor, gempa bumi, dan angin puting beliung. Kemudian kita sudah mempelajari mengenai contoh pengamalan sila kelima. Apa contohnya? Ada yang masih ingat? Kita harus bersikap adil, kemudian mau menolong siapa saja, kemudian bergotong royong, dan yang terakhir, tidak boros dan tidak bersikap pamer. Kemudian kita sudah mempelajari mengenai ungkapan terima kasih, yaitu diucapkan saat kita mendapatkan pertolongan ataupun pujian. Dan yang terakhir, kita mempelajari mengenai alat ukur suhu tak baku. Contohnya ada kulit dan lidah ya. Baik anak-anak, selesai sudah untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan, anak-anak mudah untuk memahaminya ya. Amin. Dan tentunya bermanfaat. Pesan Bu Guru nak, karena ini kita sudah selesai untuk pembelajaran tema, artinya sebentar lagi anak-anak akan melakukan penilaian kenaikan kelas ya. Anak-anak harus persiapkan, harus mulai semangat belajar lagi, semangat belajar terus supaya besok waktu penilaian dapat hasil yang memuaskan ya. Meskipun anak-anak berpuasa harus tetap semangat belajar, mengerjakan tugas dari bapak ataupun ibu guru. Ibadahnya juga harus semakin rajin ya. Ingat di bulan Ramadan, ketika anak-anak menjalankan ibadah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Semoga anak-anak selalu sehat ya. Kita akhiri, tangannya ditengadahkan, kita baca hamdalah. Wahid isnain talas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih soli-solihah. Salam untuk keluarga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.